Udah yuk. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel my YouTube channel. Oh, kan kayak Fadil jadi. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang, sedikit berbagi ilmu bersama Ibet. Akang Ibet. Iya. Nama asli siapa, Kang? Widian Ahmadi. Oh, Widian Ahmadi. Saya kenal beliau itu dari organisasi daerah. Jadi saya organisasi daerah di Jombang. Organisasinya tuh namanya HISPA. Jadi perkumpulan orang-orang Jawa Barat dan Banten, dan yang di daerah Malang ini ada namanya KAMAPA. KAMAPA sendiri sama mencakupi mahasiswa dan pelajar asal Jawa Barat. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Kang Ibet, asal terus kuliah. Kuliah. Iya. Nah, jadi asal saya Bandung, kuliah jurusan Hubungan Internasional, juga sekarang menjabat sebagai Ketua Program Mahasiswa Pelajar Jawa Barat. Nah, gitu. Iya. Cukup gitu aja. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Sedikit berbincang tentang organisasi, mungkin banyak perspektif tentang organisasi sendiri. Terus menurut Kang Ibet sendiri, organisasi itu apa sih, definisi menurut Kang Ibet sendiri? Sebenarnya saya nggak bisa perspektif diri sendiri Ya. terus banyak literatur yang mengatakan, kalau misalnya kita baca bukunya di berbagai literatur, atau misal yang dijelaskan oleh organisasi intra atau maupun ekstra, yang dijelaskan pasti secara epistemologinya atau secara etimologi, secara bahasanya. Iya. Organisasi berasal dari suku kata organ dan isasi. Ya. Nah, organ itu apa ya? Organ itu kan bagian-bagian. Ya, bagian-bagian. Jantung, paru-paru, terus otak dan lain-lain. Nah, isasi itu proses atau cara. Nah, atau proses pengikatan, maksudnya. Jadi jantung, otak, terus saraf-saraf dan lainnya yang di dalam diri. Ya. Nah, itu ada sebuah proses gimana caranya kita misal menghirup udara. Gimana cara kita bisa melihat warna, karena itu ada proses dalam diri kita sehingga kita bisa menghirup udara. Ya, kan? Karena itu dari hidung, jantung semua bekerja sama supaya kita bisa menghirup udara. Nah, sama hanya dengan organisasi berarti organ-organ yang digabungkan untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kalau misalnya analoginya dari diri sendiri, kita bekerja sama untuk bernapas, ya, jantung, paru-paru bersinergi untuk bernapas, saling ini. Nah, termasuk organisasi yang misal KM HISPA. Nah, KM HISPA pun gitu, gabungan dari orang-orang yang ingin mencapai tujuan organisasi itu sendiri, kayak gitu. Nah, itu sih kalau menurutku. Nah, terus kan jadi organisasi bisa dibilang seperti ini menurut saya, Mas Gad. Menurut saya tuh organisasi itu sendiri adalah suatu kumpulan yang di dalamnya orang-orang itu memiliki tujuan yang sama. Gak gitu juga. Kalau gini, ada namanya hukum dialektika. Ada hukum dialektika. Nah,
Hukum dan etika itu aku agak lupa. Tapi salah satunya apa istilahnya? Pokoknya kalau misal kita ini masuk sebuah organisasi yang memiliki tujuan, mau tidak mau tujuan kita itu harus terbiasakan dan mengikuti tujuan organisasi itu. Nah, jadi gini, kalau misal kita lihat dari pengertiannya bahwa memiliki tujuan yang sama, nah tujuan yang sama. Nah, kalau misal kita masuk ke organisasi, banyak organisasi dan beda tujuan, terus apa yang mau dicapai sama organisasi itu tersebut gitu kan? Nah, organisasi pasti punya tujuan walaupun tertulis secara mau formal atau enggak tidak formal kan. Formal tertulis di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Tujuannya di sana jelas disebutkan tujuan organisasinya. Nah, kalau misal kita masuk organisasi itu punya tujuan tersendiri, ya ngapain juga kayak gitu. Ngerti gak sih? Nah, maksudnya jadi dalam pengertian tujuannya sama itu mau tidak mau ketika kita masuk organisasi, tujuan pribadi harus terbiasakan dan mengikuti tujuan organisasi itu. Makanya dalam pengertiannya memiliki tujuan yang sama. Oh, maksud dari tujuan yang sama itu, jadi tujuan organisasinya bukan tujuan kita masing-masing. Nah, kayak gitu tujuan organisasinya kayak gitu. Gitu. Untuk Kamapa sendiri kan organisasi eksternal ya. Ya. Menurut Mas apakah akan gendang gitu? Akan. Menurut Kang Ibet sendiri, perbedaan antara organisasi eksternal dan internal itu apa sih? Mulai dari perbedaan dan manfaat itu. Perbedaannya? Ya, mulai dari perbedaan. Kalau menurut saya, semua organisasi itu sebetulnya sama. Ini sama memiliki tujuan yang sama. Dan intra dan ekstra itu pasti memiliki tujuan yang baik, ya nggak sih? Ya nggak mungkin kan? Ya. Tujuannya organisasi pecopet misalkan nggak juga kan? Nah, intra kampus kan maksudnya kan? Nah, kalau misalnya di intra itu kebanyakan yang memasuki organisasi itu memiliki minat tersendiri. Nah, di kampus misal di UNAS ada komunitas jurnalistik nggak ada nggak? Di intranya? Enggak kayaknya. Enggak. Paling di prodi itu sendiri. Prodi membuat organisasi apa? Enggak organisasi. Jadi kayak di prodi KP sendiri kan ada ibaratnya kayak mata kuliah lah. Maksudnya intranya itu kayak senat, DPM gitu ya? Ada. BEM. Iya. Oh, ngerti. Nah, yang organisasi ekstra dan intra memiliki tujuan yang baik. Nah, perbedaannya kalau misalnya bedanya di ekstra sama di lembaga intra kampus, sebetulnya hanya yang bedakan itu hierarki sebetulnya. Hierarki. Ya. Kalau misalnya dari lembaga kampus kan memiliki hierarkinya dari kampus ke lembaga intranya kan. Punya, jadi hubungannya mereka sama kampus itu ya apa? Horizontal. Hubungannya horizontal. Jadi ada apa-apa harus konsultasi ke kampus. Nah, ada ketika bidang apa? Badan eksekutif mahasiswa, terus senat. Jadi sebetulnya lembaga intra itu bagus kalau misalnya untuk memahami miniatur sebuah negara. BEM ibarat itu menteri-menterinya, DPM itu ibarat DPR-nya. Oh iya. Kayak antropologi kampus gitu. Nah itu, jadi itu bagus. Nah, kalau misalnya di ekstra, organisasi itu memiliki ciri yang sama, cuma dalam yang membedakannya itu tujuannya sama karakternya nanti. Nah, kalau misalnya di ekstra itu, maksudnya di kampus itu biasanya menunjang
menunjang yang menjadi apa ya, kebutuhan mahasiswa. Ya. Mewadahi minat bakatnya di kampus, yang mewadahi apa sering ada lomba-lomba kayak gitu kan yang mengadakan kampus biasanya kan. Nah, kalau misalnya dari ekstra misal PMII ada di UNAS ada HMI. HMI nggak ada. PMII. Nah, itu lebih bagus sebetulnya kalau di misal di ekstra intra itu kebutuhan kampus. Kalau misalnya ekstra sebetulnya bisa mewadahi kebutuhan wacana keilmuan kampus. Nah, yang lebih bagusnya kalau misalnya biasanya di ekstra itu pengkajian dari sebuah ilmu itu lebih dalam. Ekstra biasanya. Nah, kayak gitu. Nah, termasuk jadi gini. Saya Gus punya 2 pilihan tadinya, intra ekstra. Karena kurang bisa manajemen waktunya karena kebanyakan organisasi, akhirnya saya hanya memilih masih ekstra di Kamar Pajabar kayak gitu. Nah, kalau misalnya organisasi daerah sama organisasi ekstra lainnya, PMI, HMI atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu beda juga. Soalnya mereka organisasi berbasis kader. Pengkaderan. Ya. Nah, kalau misalnya organisasi daerah, coraknya ya itu kedaerahan. Nah, itu kan ngerti kan. Nah, coraknya kedaerahan. Jadi di kampus kan nggak mungkin belajar tentang kedaerahan. Iya nggak sih? Benar. Nah, maksudnya kalau misalnya kita di organisasi daerah berarti kita mempelajari corak kedaerahannya gitu kan. Seperti kayaknya ada isu-isu Jawa Barat kita bahas. Nah, gitu. Nah, terus misal kalau PMII di PMI lebih dalam karena memiliki corak basis kader keislamannya, atau enggak PMI itu dari Nahdlatul Ulama ya. Nah, Nahdlatul Ulama yang lebih dalam misal filsafat Islam gitu kan. Dan lain-lainnya lah. Nah, itu maksud Aswaja. Aswaja. Itu pasti kajiannya lebih dalam, yang banyak step-step kajian yang diadakan oleh PMI yang kemarin itu apa ya? Optimalisasi pendidikan kalau nggak salah. Pernah tuh ada temen yang bilang ada mau kajian PMI ini di UNAS, optimalisasi pendidikan gitu. Emang pendidikan Indonesia belum optimal kan kayak gitu. Nah, itu dipelajari nggak sih di kampus? Enggak kan? Nah, itu jadi kayak gitu aja sih sebetulnya Perbedaan sama manfaatnya itu. Ya, manfaatnya maksudnya kalau teman-teman pengen manfaatnya dari organisasi, jangan harap teman-teman mendapat manfaat. Soalnya organisasi itu benda mati, benda mati. Ibaratnya gimana? Benda mati, iya. Ibaratnya kayak gini. Ini benda nih. Emang ini benda mati, benda hidup? Benda mati. Benda mati bisa ngasih apa sih? Nggak bakal ngasih manfaat benda mati mah. Ya nggak sih? Kalau kita nggak yang gerakin gitu kan. Nah, itu maksudnya organisasi itu benda mati, nggak akan ngasih apa-apa kecuali bagaimana cara kita menggunakannya. Bukan cara kita menggunakannya, baru kita menghasilkan manfaat. Cara menggunakannya gimana? Dapat manfaat. Ya nggak sih? Nah, jadi manfaat feedback itu tergantung kitanya yang mempergunakan organisasi itu kayak gitu. Nah, lanjut. Jadi kan saya mau cerita dulu Mas Ibed, Kang Ibed. Jadi saya juga kan ikut ke organisasi. Pertama manfaatnya banyak sih. Saya bisa public speaking, terus bisa kepemimpinan juga kan. Public speaking dulu tuh saya emang orangnya tuh kalau ngomong apa ya bahasanya, kayak gini ngedreg gitu kan. Apa deg-degan terus kayak kayak pengen nangis, pengen cepet-cepet aja gitu. Setelah saya ikut, jadi
mungkin karena sering latihan public speaking jadi sudah terbiasa gitu. Sama kepemimpinan juga kan kita bisa mengatur bawahan, sikap kita gimana gitu. Hubungan komunikasi vertikal dan horizontal gitu kan. Dari kepemimpinan itu sendiri kan ada tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu kan mengutarakan yang perspektif dia tuh tentang kepemimpinan yang tuturi handayani. Apa tuh artinya? Mendorong dari belakang gitu kan. Yang Ya, pertama kan emang gitu ya? Baru tahu. Makasih ya. Terus apa lagi? bentar lupa. Mendorong dari belakang. Yang pertama kan ada Ingarso Sungtulodo. Apa itu artinya? Artinya pemimpin jika ia ada di depan ia harus menjadi panutan. Yang kedua ada Ing Mandia Mangunkarso, pemimpin berada di tengah-tengah harus memberi semangat. Dan yang ketiga Tuturi Handayani, ketika berada di belakang memberikan dorongan. Itu. Ya, terus. Nah, terus ada timbul pertanyaan. Jadi di ibaratnya kita jadi pemimpin, terus ada teman dekat lah yang masuk ke organisasi yang kita pimpin. Saya semalam baca-baca tentang ini perspektif klasik gitu kan. Ada dua kelompok besar yang emang pemikir organisasi di situ. Ada tentang sosiologis dan administrasi. Yang sosiologis kan menekankan ke psikologi manusia, dan administrasi lebih menekankan kepada efektivitas organisasi. Nah, psikologi manusia otomatis kita mempelajari tentang ibaratnya kita pemimpin, otomatis kita mempelajari tentang bawahan kita gimana gitu kan. Nah, pertanyaannya psikologis. Pertanyaannya tuh jadi sikap mengibad sendiri ke bawahan tuh ibaratnya si bawahan punya pendapat atau pemikiran yang emang dia pengen terrealisasikan di organisasi itu, apa masih memandangnya tentang teman dekat atau lebih kemana gitu? Yang saya pahami ya, Ki Hajar Dewantara katakan gitu. Jadi seorang pemimpin itu memiliki waktunya, memiliki self time ya, maksudnya memiliki waktu tersendiri ketika kadang-kadang dia di depan, kadang-kadang dia di tengah, kadang-kadang dia di belakang. Nah, dan ketika masuk organisasi emang ada kalanya seperti itu, ada kalanya seperti itu. Maksudnya yang di depan itu kayak gimana? Yang saya pahami ya, di depan misal, yang di depan itu ketika menghadapi suatu masalah atau problem solving di internal maupun di eksternal organisasinya. Nah, yang menjadi tengah penyemangat, ya nggak sih? Memberi semangat. Tengah dan belakang ya, bahasanya Ki Hajar Dewantara kan kalau belakang mendorong, di tengah menyemangati. Ya, berarti hampir sama di tengah menyemangati. Nah, ketika di tengah itu, kalau misalnya teman-teman lagi bekerja bareng, ikut semangat, kita di tengah menyemangati. Maksudnya kita ikut sebagai pemimpin ya, ikut andil juga. Nah, walaupun misal ketidakterbatasannya seorang ketua, memiliki keterbatasan, seorang manusia memiliki keterbatasan. Nah, ketika yang majunya itu adalah misal ada program kerja, ya kan, program kerja pengajian. Nah, yang ke depan kan bukan ketua, yang ngurusi ya bidang itu, bisa bidang keagamaan, ya posisinya ketua itu nggak melepaskan kayak begitu aja, ya udah pokoknya kerja aja sih gitu kan, sendiri. Yang nggak gitu juga, jangan lulu gua gitu. Jangan lulu gua enggak, tapi seorang
ketua mendorong kayak gitu semangat. Itu mungkin contoh kecilnya. Ada contoh yang lebih serap atau lebih wah gitu kan ada. Tapi yang saya alami kayak gitu. Nah, kalau misal pertanyaannya tadi ketika ada seorang anggota Iya. terus memiliki keinginan atau sebuah pemikiran yang harus direlasikan dengan organisasi itu sendiri, sikapnya seorang pemimpin itu harusnya kayak gimana? Iya. Nah, memandangnya sebagai teman apa? Yang lain gitu. Yang lain. Nah, Oke. Nah, jadi ketika masuk organisasi itu kita udah menjadi teman kerjasama, teman seorganisasi, teman bisa dibilang teman seperguruan lah, ya kan? Teman yang memiliki tujuan yang sama, ya nggak sih? Nah, kalau misal temennya ini, maksudnya temennya ini menjadi pengurus, dan Ilham menjadi pemimpinnya, ketuanya dari organisasi itu sendiri. Nah, kalau menurut saya apabila memiliki masukan, maksudnya itu anggotanya masuk struktural apa enggak? Struktural organisasi masuk. Nah, kalau saya pribadi menyikapinya yang masuk kayak gitu, diapresiasi. Itu yang pertama. Diapresiasi atas pemikirannya karena peduli tentang organisasi ini, kemajuan organisasi ini. Yang pertama harus diapresiasi. Nah, yang kedua, kita lihat kondisi organisasinya sama nanti ke depannya. Maksudnya ketika melihat organisasinya, kita harus lihat tujuan organisasi, terus visi misi pengurus periode itu. Nah, apabila sesuai, mengapa tidak, ya gitu. Soalnya ketika ngomongin masalah organisasi, bukan mandang teman apa enggak, sebenarnya otomatis teman gitu. Otomatis itu menjadi teman, bukan bawahan juga sebetulnya. Bukan bawahan, emang bos gitu kan. Beda dong leader sama bos kan. Bos cuman merintah aja kan. Nah, seorang kalau misalnya manajemen kepemimpinan itu beda, nggak kayak gitu. Jadi menganggap dirinya sama, hanya beda fungsinya, beda tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya beda. Nah, jadi soal kalau misalnya pemimpin ini fungsinya pengambil keputusan kan, pengambil kebijakan sebuah organisasi, bidang umum lah, ketum, sekum dan bendahara. Ketika ada pemikiran seperti itu, kalau misalnya sebelum, kan misalnya ada rapat kerja nih, nah apabila sebelum rapat kerja itu nggak jadi soal, diutarakan, akhirnya di program kerja atau misal, kalau udah ada program kerja, misalnya kalau ada program kerja terus ada usulan yang baru, kalau misalnya program kerja bisa terlaksana dan pemikirannya itu bagus untuk sebuah organisasi, makanya harus diinternalkan dulu, maksudnya dirapatkan dulu. Oh, pemikirannya dia. Nah, soalnya kan organisasi bukan hanya saya dan yang memiliki pemikiran itu kan, ada banyak yang lain. Nah, makanya harus dirapatkan dulu. Kalau di saya kan model kepimpinannya itu sentral demokrasi. Nah, ada lah nanti model-model kepemimpinan. Ada sentral demokrasi, ada apa lah banyak. Nah, sentral demokrasi ini jadi sebuah pengambilan keputusan, meskipun ketua memiliki prerogatif lah ya, tapi sebaik-baiknya ketika mengambil keputusan, jadi demokrasi menjadi sentrum, suara terbanyak. Nah, apabila semua sudah setuju dengan secara musyawarah, kalau voting kan terakhir. Nah, musyawarah dulu, misalnya banyak sepakat, baru kita jalankan. Jadi intinya kan diapresiasi, cuma nggak langsung tapi ya harus dikenalkan dulu. Jadi setiap ada apa-apa ya harus dikenalkan biar teman-teman juga tahu, maksudnya biar gak kok ini ketua nggak ngajak-ngajak sih untuk ngambil keputusan, kok ini, nah kayak gitu. Terus tadi kan berbicara tentang perspektif Ki Hajar Dewantara, menurut Kang Ibed sendiri
cara mengimplementasikan di negara Indonesia gimana sih? Buset, Indonesia. Jangan negara Indonesia ada ya. Presiden Pak Jokowi. Ini aja. Di mana? Di Kamapa sendiri. Ya, kayak Dewantara. Nah, Ya habis pokoknya nih. buka lagi. Bukan saja. Ya kan udah jelasin tadi di awal. Ini ada kalanya di sebuah organisasi, sebuah pemimpin itu kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang, Ya. nah kadang-kadang di Tengah. tengah. Nah, ya, kayak tadi misalnya pengambilan terdepan itu ketika ada suatu permasalahan yang pertama di sebuah organisasi, yang kedua ketika pengambilan kebijakan, ya kan? Nah, ketika ada yang mengancam, namanya ada security organisasi. Itu ketua, kalau misalnya ada yang mengancam sebuah organisasinya harus paling terdepan, kayak gitu, untuk menjaga marwah organisasi, menjaga marwah kepengurusan. Nah, itu aja sih. Maksudnya kalau yang di belakang itu ya program kerja, kita harus dorong. Maksudnya ya nggak mungkin program kerja yang dikerjakan sama ketua gitu kan, iya nggak sih? Nah kayak gitu, kita harus dorong, semangati. Jadi, nah kalau misalnya ada acara sebuah organisasi itu secara keseluruhan, apa ya, event misal kemarin itu ada Kamai Budaya, ada Kamai Budaya, ada ketua pelaksanaannya, berarti posisi itu baru di tengah. Soalnya itu juga menjadi momen buat mengenalkan eksistensi ya organisasi itu sendiri. Kenapa sih organisasi harus ada eksistensi? Pernah mikir kayak gitu nggak sih? Eksistensi organisasi gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Kira-kira apa sih coba? Maksudnya kenapa sih organisasi itu harus dikenal? Ya pertama kan lebih ke mengenalkan, ibaratnya Orda kan. Orda nih lebih ke mengenalkan daerah itu sendiri, lebih mengenalkan kepada budaya itu sendiri kan. Terus ya untuk mencetak kader-kader juga biar dikenal gitu. Jadi pernah lihat, saya tuh pernah lihat dari literatur. Jadi organisasi yang baik itu katanya harus dikenal oleh masyarakat, oleh banyak orang. Yang bagus itu masyarakat. Mafia bola kan organisasi. Mafia bola. Kemarin kan sempat ramai itu. Ya. PSSI. Apa kita organisasi yang bagus? Gitu kan maksud lu? Maksudnya kenapa sih Indonesia pengen memiliki eksistensi? Dirimu aja pengen dikenal orang gak sih? Saya sendiri, ya. Pengen kan? Nah, kenapa? Kenapa ya pengen dikenal sama orang? Iya juga sih. Iya, kenapa? Ada jawaban nggak? Enggak. Nah, mungkin ini jadi PR buat teman-teman, kenapa organisasi memiliki eksistensi. Itulah, biar mikir. Kenapa harus dikenal sama orang? Maksudnya itu menjadi, kalau misalnya ditanya terus sampai ujung, nanti akan nanya sendiri. Kenapa sih manusia ingin memiliki eksistensi? Pengen dikenal gitu ya. Pengen dikenal. Kalau saya sih lebih ke apa ya? Jadi banyak relasi gitu. Maksudnya, kenapa sih pengen punya relasi? Iya gak sih? Iya, benar. Nah, itu maksudnya manfaatnya apa gitu kan? Jadi kenapa sih gitu manusia ini memiliki rasa untuk dikenal orang? Dikenal orang banyak. Termasuk ketika orang tersebut masuk ke organisasi. Nah, maksudnya masuk organisasi pun itu juga sebetulnya kalau dilihat dari individu, bukan organisasinya ya. Individunya juga pengen dikenal
sebetulnya. Ada rasa yang ingin dikenal. Iya. Itu. Jadi itulah PR buat yang lain gitu kan. Kenapa sih masalah eksistensi? PR juga buat saya berarti. Buat PR individu juga. Iya. Nah, terus kan organisasi biasanya lebih ke circle, maksudnya bukan circle ya, lebih ke mahasiswa gitu kan. Ada emang di pelajar-pelajar kayak SMA, SMP ada, cuma kurang lebih mendalami gitu. Nah, untuk ada orang yang emang ngomong kan, belajarlah di luar kelas, lebih banyak di luar kelas, karena belajar di kelas itu hanya beberapa persen gitu kan. Maksud dari itu gimana sih Kang Ibet? Maksud dari kata-kata itu tuh, Kang Ibet sendiri kan itu bukan hanya buat mahasiswa sih sebetulnya, buat semua gitu, buat semua orang, bukan hanya mahasiswa, pelajar juga gitu. Iya, pelajar juga. Soalnya kayak gini, pernah gak sih di misal ketika SMA nggak mengikuti organisasi, hanya sebatas mempelajari matematika, IPA, dan kita itu dituntut ya harus paham semuanya. Iya nggak sih? Iya. Ngerti nggak maksud? Iya. Maksudnya? Iya. Jadi komputer bilang lah kayak gitu. Tapi saya itu menyadari ketika masuk ke SMP. Jadi SMP ada nggak sih pelajaran filsafat? Nggak ada. Nggak ada gitu kan. SMP ada pelajaran tentang sosiologi itu nggak ada. SMP kan nggak ada. SMA baru ada kalau nggak salah. IPS masih IPS kan. Nah, jadi ketika masuk kuliah jurusan KPI, ada nggak sih belajar biologi gitu? Nggak ada. Nah itu nggak bakal dapat di kampus kan. Nah itu maksud. Nah jadi maksudku itu fungsinya organisasi, kenapa banyak yang bilang banyak belajar di luar karena di kampus berapa persen? Ya karena memang di kampus belajarnya itu aja gitu. Lebih menjurus gitu. Kita nggak dapat hal-hal lain, atau misal kita dapat di kampus tapi nggak mendalam kayak gitu. Iya. Lebih ke situ berarti. Lebih ke sana. Jadi di kampus jurusan KPI belajar bagaimana cara mengelola uang nggak sih? Enggak kan? Enggak. Belajar bisnis nggak sih? Padahal itu kebutuhan kita kan. Belajar mengelola uang. Ya nggak sih? Nah kayak gitu. Nah itu dapat dari luar kampus. Ya maksudnya di luar mata kuliah, di luar pelajaran gitu. Udah mau ke akhir perbincangan, jadi kita mengambil kesimpulan dari narasumber kita, Kang Ibet. Hakikat organisasi itu sendiri apa sih? Hakikat sih sebetulnya. Makanya itu juga yang mau kutanyakan ke saya. Kayak gitu. Maksudnya kenapa sih nanya organisasi gitu kan? Ini jadi sepemahaman ketika, jadi gini, tahu nggak sih bagaimana cara kita mendapatkan sebuah hakikat? Tahu nggak? Cara mendapatkan sebuah hakikat. Misal masjid nih, hakikatnya masjid itu apa sih? Masjid itu sebetulnya apa sih, sebenarnya apa sih? Tempat ibadah. Ya tempat. Jadi untuk mencari sebuah hakikat, jadi ketika kita mencari elemen-elemen di masjid, maksudnya alat-alat di masjid, sajadah, terus toa, mik, terus ada buat khotib gitu kan, ada kipas angin lah misal, ada yang adan, ada yang lain gitu kan. Nah, ketika satu part itu hilang, itu nggak bisa dikatakan masjid. Satu part hilang, kipas hilang. Nah, ya misal jadi kalau misalnya satu itu hilang dan itu tidak bisa dikatakan masjid. Nah, hal-hal yang hilang itu apa? Nah, itu berarti hakikat.
Nah, jadi apakah sebuah hilangnya kipas ini masih tidak bisa dikatakan masjid? Masih bisa. Masih bisa. Bisa nggak sih? Nah. Masa ya? Bisa lah. Nah, bisa. Nah, jadi ketika salah satu ada yang hilang, nah baru itu hakikatnya masjid. Salah satu hilang ibaratnya mimbar hilang gitu. Mimbar hilang. Bisa dikatakan masjid? Enggak, maksudnya bukan kayak gitu. Jadi ketika misal mimbar itu hilang, itu bisa masih dikatakan masjid. Masih bisa. Berarti hakikatnya bukan mimbar, bukan. Jadi bukan mimbar. Ya. Nah, jadi misalnya toa hilang. Toa hilang nih. Masih bisa dikatakan masjid. Ya masih lah. Iya. Masih bisa kan? Iya. Nah, jadi yang hakikat itu ketika part ini hilang, ada satu yang hilang, baru tidak bisa dikatakan masjid. Nah, kalau toa hilang masih bisa dikatakan masjid. Nah. Sejadah hilang masih bisa dikatakan masjid. Nah. Atau bangunannya hilang bisa dikatakan masjid kan? Bangunan hilang. Nah. Bangunan masjidnya hilang gitu. Gak ada itu bisa dikatakan masjid ya? Atau enggak masjid itu nggak punya hakikat? Punya sih. Iya apa kan? Nah gitu. Nah itu caranya mencari hakikat. Terus hakikatnya organisasi. Nah organisasi kan punya namanya gabungan dari organ. Iya. Iya nggak sih? Iya. Ah ini manusia ini. Hilang jantung. Masih bisa dikatakan manusia kan? Masih. Cuma nggak ini apa sih? Gak ada ginjal. Nggak hidup ya. Iya. Iya. Hilang ginjal masih bisa dikatakan masjid. Bisa dikatakan manusia. Bisa. Hilang mata masih bisa. Hilang hidung bisa. Sebuah KM Mispa bisa. Kehilangan kehilangan ilham masih dikatakan KM Mispa. Masih. Nah jadi apa sih hakikatnya KM Mispa? Apa sih hakikatnya Kamapa? Hakikatnya organisasi gitu. Organisasi. Nah itu yang mau ditanyai. Tapi lebih bagus sih ini dipikirkan kali ya. PR yang kedua, PR eksistensi. Aku jawab aja. Jadi hilangnya hakikatnya sebuah manusia, menurutku, menurut saya pribadi, jantung nggak ada yang masih dikatakan manusia. Kalau hilang jantung? Iya nggak sih. Kalau di dalam diri nggak ada jantung masih dikatakan manusia, cuma mati kan. Tapi masih manusia kan. Hilang telinga masih manusia kan. Masih. Hilang hidung masih manusia kan. Kita nggak ada hidung masih manusia. Berarti sebetulnya hakikat manusia itu apa? Sebenarnya hakikat manusia pribadi termasuk kita analogikan di sebuah organisasi. Hakikatnya manusia dan organisasi menurut saya pribadi ya, karena saya memiliki ilmu tersendiri bukan menurut yang lain. Saya pribadi ketika hakikatnya itu adalah, kalau manusia memang beda sih, tapi organisasi ini hakikatnya adalah organisasi adalah benda mati. Dan manusia pun bisa dikatakan benda mati juga. Yang menghidupi itu adalah apa? Satu kesatuan organon. Ya nggak sih? Kalau misal hilang seluruh organ dan semua tubuh pada diri manusia gitu. Pada diri manusia dikatakan manusia. Kurang, ada yang kurang. Manusia tidak ada. Dikatakan manusia apa enggak? Manusia tidak ada. Maksudnya tidak ada gimana? Kalau sebelumnya rokok itu tidak ada, ini bakal sebut rokok apa enggak? Enggak. Hakikatnya manusia berarti tidak ada. Hakikatnya manusia tidak ada. Dan hakikatnya manusia itu sebuah dari kematian. Maksudnya hakikat manusia itu sebuah ketiadaan. Organisasi itu. Hakikat manusia itu benda mati. Berawal dari benda mati, itu hakikat manusia. Jadi sebenarnya manusia itu apa? Benda mati. Dan nggak bisa diapa-apakan. Kalau nggak diapa-apakan. Iya.
Jadi organisasi nggak bakal disebut organisasi kalau misalnya organisasi itu bukanlah suatu benda yang mati. Ketiga. kurang jelas. Masih perlu pencernaan ya. Organisasi nggak akan bisa disebut organisasi kalau organisasi itu bukanlah sebuah benda mati. Ngerti. Benar ngerti. Ngerti. Apa? Jadi maksudnya harus ada yang ini kan, supaya organisasi ini bisa bermanfaat dan ngasih feedback, harus ada yang menggerakkan organ-organ itu sendiri. Mantap bro. Gitu. Itu. Jadi sebenarnya hakikat organisasi itu benda mati. Nah, yang menghidupinya itu orang-orang yang di dalam organisasi itu sendiri. Nah, itu hakikatnya. Kalau orang-orang ini hilang, masih disebut organisasi? Enggak. Ya masih lah. Kok disebut? Oke, KM Mispa hilang. Maksudnya orang-orang kayak Mispa. Orang KM Mispa hilang. Masih ada nggak KM Mispa? Namanya ada. Masih ada kan? ADRT masih ada. Masih ada kan? Ada. Berarti masih ada. Enggak sih? Nah, kalau ya gitu. Jadi hakikatnya organisasi itu sebetulnya benda mati yang menghidupinya orang-orang yang bergabung di sana kayak gitu. Organisasi nggak bisa ngasih apa-apa kecuali kita yang mempergunakan organisasi itu hakikatnya. Nah, ketika jadi organisasi nggak bakal dikatakan organisasi kalau organisasi itu nggak ada. Gitu. Nah itu organisasi. Termasuk masjid. Masjid gimana? Masjid berarti hakikat masjid tuh kalau misalkan jamaahnya hilang. Jamaahnya hilang nggak bisa dikatakan? Masjid. Bisa kalau masjid. Bisa. Kalau masjid bisa. Jadi masjid itu apa hakikatnya? Kalau masjid hakikatnya apa ya? Kalau masjid hakikatnya imam mungkin, kalau imamnya hilang. Kan bisa digantikan dengan imam yang lain. Kalau gak ada yang bisa imam. Ya udah bangunannya ada deh, masih bangunannya ada deh. Bangunannya ada. Masih masjid. Masih masjid kan? Nah, ketika tidak bisa dikatakan masjid. Ketika apa ya? Iya, jadi masjid tidak bisa dikatakan masjid apabila apa? Apabila tahu deh. Apabila apa? Ya apabila nggak ada bangunannya, nggak ada jemaahnya, nggak ada. Apabila hilang semuanya. Hilang semuanya. Itu baru nggak bisa dikatakan masjid. Termasuk organisasi. Kalau hilang semuanya juga ya, jadi masjid pun juga benda mati, ya gitu kan. Masjid itu pun juga benda mati yang menghidupi masjid. Ya yang datang masjid itu sendiri. Nah kayak gitu. Organisasi itu nggak butuh teman-teman, nggak butuh orang sebetulnya. Ya organisasi tetap organisasi. Organisasi tetap organisasi dan itu tetap masih hidup. Masjid pun tetap masih masjid. Dan itu tetap ada, tetap eksis gitu kan. Jadi masjid juga gak butuh jamaah sebetulnya. Kapan masjid ngomong butuh jamaah? Benar kan tadi kan menurut Kang Ibet sendiri organisasi nggak butuh orang gitu. Nggak butuh. Karena nggak butuh terbentuknya organisasi sendiri kan karena ada wadahnya, karena ada orang-orangnya. Organisasi nggak membutuhkan orang. Organisasi nggak membutuhkan orang. Tapi orang-orang yang membutuhkan organisasi. Poin penting itu guys. Organisasi nggak membutuhkan orang, tapi orang-orang yang membutuhkan organisasi. Mau digaji lebih dalam nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Silahkan. Nah,
kayak gini deh. Organisasi terkecil apa sih? Organisasi keluarga. Mau beli permen misalnya, Nah, ke siapa mintanya? orang tua. Kalau misalnya nggak bawa organisasi, sendiri aja bisa nggak buat beli? Kalau kita masih kecil gitu. Iya, bisa nggak bisa. Jadi harus ada organisasi. Jadi orang-orang itu membutuhkan organisasi. Jadi misal di peralatan kita itu nggak ada kompor buat masak, tetangga banyak. Tetangga ada gitu. Tetangga banyak, gasnya bisa. Ya pasti minta ke tetangga kan? Iya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Benar. Minta ke tetangga pasti. Nah. Pasti nggak bakal nggak kalau misalnya bener-bener butuh kompor. Nah jadi terus kayak gitu aja. Jadi gini, negara tercipta gara-gara apa sih? Suatu kumpulan. Hah? Negara deh. Maksudnya tercipta gara-gara apa? Hal-hal terkecil kayak gitu. Karena ada hal-hal yang tidak bisa, maksudnya apa ya? Ada hal-hal kecil kayak gitu, bisa gas. Terus apa? Nanti Air, perbut. Ya nggak sih? Iya. Terus apa? Lain air adanya listrik misal. Listrik. Disengketa sama keluarga ini, air disengketa sama ini. Terus apa? Gas bumi disengketa sama orang ini. Dan masing-masing yang punya gas butuhkan air. Tapi kita sebaliknya. Air membutuhkan gas. Air membutuhkan gas. Air membutuhkan listrik bisa. Yang keluarga yang punya listrik, itu juga sebaliknya. Membutuhkan air. Semuanya saling berkebutuhan. Iya nggak sih? Iya. Nah, akhirnya biasanya itu menjadi ada sebuah perjanjian. Yang ya udah sih, jangan perebut lah, kita bagi-bagi hasil aja deh. Dengan aturan sedemikian rupa. Nah, itu hal terkecil kayak gitu. Akhirnya muncul sebuah negara yang mengatur itu. Nah, kayak gitu. Nah, makanya kita itu membutuhkan organisasi gara-gara itu. Karena kita juga kan makhluk sosial gitu. Wih, dari siapa tuh katanya? Menurut saya. Menurut saya. Saya butuh Bang Ibet. Ini butuh saya buat podcast. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi organ itu selalu akan membutuhkan organ lainnya. Manusia itu akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Nah, kayak gitu. Dengan manusia membutuhkan manusia lainnya gara-gara apa? Gara-gara organisasi. Jadi kita membutuhkan organisasi kayak gitu. Jadi organisasi nggak punya gas, ya keluarga kita nggak punya gas, kan kita memiliki ke organisasi lain. Ya nggak sih? Iya. Ya, dan itu di rumah tetangga. Rumah tangga, ketua RT, ketua RW, gitu kan. Kenapa harus ada organisasi terkecil kayak gitu? Karena tuh mengeluarin kayak gitu. Nah, itu pentingnya organisasi. Jadi yang membedakan manusia sebetulnya apa? Misalnya kita kaji lebih jauh. Kenapa sih manusia membutuhkan orang lain gitu? Karena yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lainnya bukan dari otot. Kalau otot singa lebih kuat, gitu kan. Mata gak bakal lebih tajam juga. Yang dibutuhkan oleh manusia itu sebetulnya dalam hal kerjasama aja. Hewan nggak bisa kerjasama dengan gajah, nggak bisa kerjasama dengan singa. Rusa nggak bisa kerjasama dengan singa. Yang ada singa yang memakan rusa. Tapi beda dengan manusia. Jadi apa simpulannya? Manusia membutuhkan organisasi. Kesimpulannya, jadi bukan organisasi yang butuh manusia, tapi manusia yang butuh organisasi. Kang Ibet tanggal berapa sekarang? 7. Kang Ibet 7 April 2020. Kan biasanya kuat-kuat gitu. Ya, terima kasih Kang Ibet sudah mau diajak podcast bareng. Iya. Ya.
Jadi tuh sebelum-sebelumnya tuh sudah sering membicarakan sama Kang Ibed mau podcast apa. Sudah mau ngambil topik dark joke lah, islamisasi lah, jurnal. Jadinya tentang organisasi. Karena kelabilan saya sendiri. Kurangnya belajar. Tadinya mau topik filsafat. Iya. Nggak nyampe otaknya, masih belajar. Ya mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia butuh tuh kayak